kredit macet BRI menjadi menarik. Kasus ini bermula dari fasilitas kredit kepada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Lestari. Kredit PT BCS diberikan pada 2012, sedangkan kredit PT SAL diberikan 2013. Saat itu, keputusan bisnis tersebut dinilai layak dan prospektif. Masalah muncul setelah lahan perkebunan mengalami kebakaran dan kebanjiran. Kredit kemudian bermasalah dan masuk proses restrukturisasi. Dalam perkara tersebut, 8 karyawan BRI didakwa sebagai pengusul kredit. Sebelumnya, 4 karyawan BRI juga sudah divonis dalam perkara yang sama. Dakwaannya berkaitan dengan kerugian negara sebesar 922 miliar rupiah. Bagian ini menjadi penting dalam melihat keseluruhan perkara. Kredit bermasalah tersebut disebut berhasil diselamatkan melalui restrukturisasi. Debitur kemudian membayar pokok, bunga, dan denda. Total pembayaran disebut mencapai 1,4 triliun rupiah. Proses penyelamatan berlangsung dalam beberapa tahap. Pada September 2025, penyelamatan disebut mencapai 509 miliar rupiah. Kemudian pada awal Mei 2026, penyelamatan bertambah 591 miliar rupiah. Totalnya disebut mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah. Masih ada pembayaran berikutnya sebesar 219 miliar rupiah. Pada 19 Juni 2026, Ketut Sumendana menyatakan 1,4 triliun rupiah telah kembali. Disinilah muncul pertanyaan mengenai kerugian negara sebesar 922 miliar rupiah. Jika uang tersebut sudah kembali, bagaimana kerugian tersebut dihitung? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU XIV 2016 menegaskan kerugian negara harus dibaca sebagai actual loss. Artinya, kerugian harus benar-benar terjadi, bukan sekedar potential loss. Perhitungan bunga dalam perkara tersebut juga jadi sorotan. Jika bunga sudah dibayar, bunga tersebut sudah menjadi pendapatan bank. Karena itu, patut dipertanyakan apakah bunga tersebut masih dapat disebut kerugian? Kerugian negara harus dibuktikan berdasarkan fakta dan bukan sekedar formula matematis. Sebab angka besar tidak boleh menggantikan bukti di ruang pengadilan. Jadi, persoalannya bukan hanya berapa besar angka kerugiannya. Persoalannya adalah apakah kerugian tersebut benar-benar pernah terjadi. Ada fakta lain yang juga penting dalam perkara tersebut. Ketut Sumendana menyatakan BRI tidak menikmati dana ilegal terkait kasus tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pihak BRI disebut bersih dari aliran dana tersebut. Hasil pemeriksaan juga disebut tidak menemukan fee kepada pihak bank. Tidak ditemukan pula keuntungan material yang masuk kepada pihak perbankan. Posisi ini penting ketika kita membedakan keputusan bisnis dan tindak pidana. Jika terdapat suap, kickback, atau benturan kepentingan, hukum harus bertindak. Namun, keputusan bisnis yang sah harus diuji dengan konstruksi hukum secara presisi. Ada satu hal yang perlu dipahami tentang restrukturisasi kredit. Restrukturisasi bukan berarti penghapusan utang atau pemberian hadiah kepada debitur. Restrukturisasi merupakan instrumen penyelamatan agar debitur tetap mampu membayar. Dengan begitu, bank tetap menerima hak ekonominya dari kredit tersebut. Dalam kasus ini, restrukturisasi disebut berhasil mengembalikan pokok, bunga, dan denda. Artinya, proses penyelamatan kredit tersebut menghasilkan pembayaran kepada bank. Perbankan memang merupakan lembaga yang hidup dari risiko. Karena risiko selalu ada, bank mengenal pencadangan, restrukturisasi, recovery, dan apresial. Masalahnya,
Apa yang terjadi jika keputusan bisnis yang berhasil justru dianggap sebagai tindak pidana? Ada dampak yang lebih luas bagi dunia perbankan. Jika restrukturisasi yang berhasil dianggap pidana, pesan yang diterima bisa sangat berbahaya. Bankir bisa takut menyelamatkan kredit dan takut mengambil keputusan. Mereka juga bisa takut mengambil risiko dalam menjalankan fungsi perbankan. Padahal, ekonomi membutuhkan bankir yang berani mengambil risiko secara terukur. Jika ketakutan semakin besar, bank bisa memilih jalan yang paling aman, tidak memutuskan, tidak menyalurkan kredit, dan tidak melakukan restrukturisasi. Kondisi tersebut disebut sebagai credit paralysis. Risikonya bukan hanya terhadap bank, tetapi juga terhadap perekonomian. Karena itu, ada prinsip Business Judgment Rule. Mahkamah Agung telah mengangkat prinsip tersebut dalam perkara kredit macet BUMN. Prinsip ini menyatakan keputusan bisnis tidak otomatis menjadi tindak pidana. Namun, keputusan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Keputusan harus dibuat dengan itikat baik dan dilakukan secara hati-hati. Keputusan tersebut juga harus bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, keputusan harus dibuat untuk kepentingan perusahaan. Business Judgment Rule bukan berarti semua keputusan bisnis kebal hukum. Jika ada suap, kickback, benturan kepentingan, atau aliran dana pribadi, hukum tetap berlaku. Tetapi, keputusan bisnis yang sah harus dibedakan dari tindak pidana. Kasus kredit macet BRI ini akhirnya membawa kita pada pertanyaan mendasar. Apakah kerugian negara sebesar 922 miliar rupiah benar-benar pernah terjadi? Di satu sisi, kredit tersebut sempat bermasalah dan kemudian direstrukturisasi. Di sisi lain, pokok bunga dan denda disebut sudah dibayarkan. Bahkan, total pemulihan yang disebut mencapai 1,4 triliun rupiah. Kejati Sumsel juga menyatakan 1,4 triliun rupiah tersebut telah kembali. Selain itu, tidak ada fee atau keuntungan material kepada pihak BRI. Karena itu, persoalan kasus ini bukan sekedar kredit yang pernah bermasalah. Persoalannya adalah bagaimana membedakan risiko bisnis dan tindak pidana. Hukum harus membuktikan kerugian berdasarkan fakta, bukan hanya angka besar. Menurut kamu, bagaimana seharusnya kredit yang sudah berhasil direstrukturisasi dilihat ketika pokok, bunga, dan denda sudah dibayarkan oleh debitur? Apakah masih tepat menyebut sebagai kerugian negara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan follow Info Bank TV. Karena di Belajar Uang, kita membahas seputar keuangan dan perbankan dan kebijakan yang meliputinya.